gue sebenarnya bakalan bikinin tips yang biasanya gue pakai dan sesuatu yang gue ciptakan juga untuk nyembuhin orang-orang yang gue rawat kalau mereka lagi sakit. Itu sakit-sakit yang ringan ya, yang maksudnya biasanya bisa istirahat di rumah dan yang mungkin biasanya juga pakai obat-obat yang biasanya bisa dibeli di apotek atau mungkin di warung gitu ya. Nah, sebelum gue ngomong ke situ, gue tuh bakalan cerita sedikit kenapa gue bisa menciptakan ini gitu, bisa sampai di titik ini. Yaitu, jadi gue tuh dari kecil menurut mama, kata mama, jadi gue tuh waktu kecil tuh dari bayi itu nggak mau dikasih ASI. Terus akhirnya makanya gue tuh imunnya tuh jelek gitu, gampang sakit. Memang iya sih, jadi gue tuh memang ada sisi-sisi yang gue tuh gampang banget lemes gitu. Walaupun kayak orang tuh kalau lihat gue tuh ya kayak full energi gitu karena gue selalu ceria gitu kan. Tapi tuh sebenarnya gue tuh mudah banget sakit gitu. Terus tapi hal itu tuh nggak membuat gue tuh sedih atau yang meratapi hidup gitu, kok gue seperti ini, nggak. Malah dari situ tuh gue merasa gue jadi memahami orang-orang yang sakit. Dan gue juga mulai belajar tentang merawat orang sakit gitu. Jadi bukan gue pengen dirawat atau gimana, tapi gue malah belajar merawat seseorang gitu. Dan kalau lu tanya sampai sekarang gak sih gue sering sakit? Iya. Walaupun jadi tipikal yang cepat sembuh gitu loh. Jadi sering sakit tapi cepat sembuh. Jadi kadang makin kesini gue mulai memahami diri gue ya. Kadang gue tuh cepet sembuh kalau gue tuh hibernasi gitu, tidur yang lama. Makanya kadang kalau gue menghilang ya paling gue lagi sakit gitu. Terus gue itu selama pencarian gue tentang cara menyembuhkan orang-orang itu ya, gue itu suka banget mempelajari kandungan-kandungan dari yang alami gitu. Jadi kayak dari sayuran, dari rempah-rempah gitu, dari buah-buahan. Jadi gue tuh mengerti kandungan-kandungannya gitu loh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang gue bilang ya, yang ringan gitu. Terus selain itu gue tuh menyembuhkan secara psikologis gitu. Caranya itu biasanya kalau gue ngerawat orang sakit, bedanya gue sama orang-orang lain itu adalah gue kalau ngerawat orang sakit fokus bikin mereka tuh bahagia. Karena sebenarnya manusia itu menurut gue bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi gue tuh cukup membuat diri mereka tuh menyembuhkan diri mereka sendiri. Karena sebenarnya berhubungan dengan hormon dan imun itu bisa dinaikin gitu kalau misalkan orangnya bahagia, orangnya damai, orangnya relax gitu. Jadi gue tuh kalau misalkan ada orang sakit tuh bukan tipikal yang diktator gitu, lu harus gini, lu harus gitu, enggak. Malah gue biasanya nanya mau ngapain gitu, maunya ngapain, sukanya makan apa gitu. Dan gue gak pakai larangan-larangan gitu sih, kayak gue memang mau mengembalikan ke merekanya gitu. Paling gue ajakin ketawa-ketawa gitu, gue minta mereka tuh cerita gitu. Ini contoh aja ya biar ada bayangan gitu. Misalkan gue tuh punya anak sakit gitu ya, misalnya sakit flu atau demam gitu. Terus dia tuh sukanya itu ya tipikal anak yang aktif, yang suka gerak. Jadi dia lagi sakit tapi dia tuh pengen main. Terus kalau misalkan gue sebagai ibunya gue kasih gitu. Jadi gue tuh menyembuhkan orang sekaligus menumbuhkan
pemahaman diri dia sendiri gitu. Jadi kalau gue yang ngukur dia, nanti dia nggak bisa ngukur dirinya sendiri gitu, ngerti ya maksudnya. Tapi itu tuh bukan sesuatu yang gue random gitu. Gue tuh ngukur, jadi maksudnya kalaupun nanti setelah dia main dia sakit, itu ya gue nggak bakal marah gitu. Gue tuh nggak bakal tuh kan gitu, gue nggak judgmental gitu ya. Jadi kayak kalaupun sakit lagi ya gue rawat aja gitu tanpa harus marah-marah. Gue menyadari apa yang sedang gue lakukan gitu, dan gue akan bertanggung jawab gitu ya. Dan mungkin efeknya tuh dia bakal lebih memahami dirinya sendiri, dia mau memahami limitnya dia gitu. Jadi memang semua sistem yang gue bikin itu supaya kepake sama orangnya, bahkan kalaupun gue tuh nggak lagi sama dia gitu, bahkan kalaupun gue udah nggak ada gitu, gue meninggal gitu, dia tuh bisa pakai itu seterusnya gitu. Jadi gue tidak pernah berpikir membuat sesuatu yang dengan sengaja membuat orang tuh terperangkap dengan gue, enggak gitu. Jadi bebas aja kayak gitu. Atau kalaupun lagi sakit terus pengen hujan-hujanan, ya gue kasih gitu, nggak masalah. Gue nggak akan marah juga, karena memang terkadang untuk seseorang memahami dirinya sendiri itu ya ada prosesnya gitu, kayak gitu. Dan selama ini kalau lu tanya apakah cara yang gue pakai itu works, jawabannya iya. Bahkan cepet sembuh gitu. Gue ngerasanya kayak misalkan pagi sakit, ketemu siang itu udah mulai ceria lagi gitu. Udah mulai, lu tau kan bedanya ya, kalau lu udah kenal sama orangnya tuh kayak bedanya dia sakit sama udah sembuh tuh lu tau. Dan gue juga nggak pernah maksa, misalkan nggak mau minum obat itu gitu. Misalnya gue bilang mau minum obat ini, nggak mau minum obat itu. Nah gue tuh nggak akan maksa, karena untuk mengaktifkan efek placebo itu ya seseorang tuh harus percaya dengan obatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak percaya sama obatnya, ya biasanya gue juga nggak maksa sih gitu. Atau biasanya gue nego aja, ya udah sekarang nggak mau minum obat ini, oke. Tapi nanti kalau mau nyobain atau udah nyerah gitu dengan cara lu sendiri, cobain obat ini ya gitu. Jadi orang sakit tuh jangan dibikin stres, jangan dibikin sedih, jangan dibikin banyak pikiran gitu. Jangan kita tuh marah-marah gitu kayak, untuk kamu sakit karena kelakuan kamu bla bla bla, itu jangan sih. Malah harus bikin mereka tuh sangat bahagia gitu loh. Gimana caranya membuat mereka tuh happy gitu, membuat mereka tenang. Jadi bahkan sebenarnya itu bisa tanpa obat gitu kalau misalkan kayak gitu, karena sebenarnya rata-rata yang gue pahamin dari memahami segala sesuatunya, terkadang ya solusi dari masalah itu tuh adalah akar dari masalahnya juga gitu. Jadi sumbernya tuh sama. Kayak manusia sakit, itu tuh bisa disembuhin sama manusia itu sendiri gitu. Jadi cuman gue tuh cuma sebagai perantara untuk mereka menyembuhkan diri mereka sendiri aja, kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada orang sakit itu ingat, jangan dibikin stres, jangan dibikin sedih, jangan dimarah-marahin gitu. Perlakukan dengan penuh kasih sayang gitu, karena itu bisa membuat penyembuhannya lebih cepat gitu. Jangan dikata-katain. Pokoknya kalau bisa bikin mereka tuh ketawa gitu, bikin mereka tuh senyum, atau bikin mereka tuh ya senang. Terlepas mungkin caranya itu anti mainstream ya, kayak yang gue bilang tadi. Tapi memang gue kan paham dengan yang gue lakukan, dan gue juga nggak marah gitu loh sama mereka yang kalau datang lagi pasti sakit gitu. Jadi gue juga nggak pernah ngomong sembarangan gitu, kayak ya kamu kalau nggak nurut nanti makin sakit. Gue tidak pernah membuat hubungan yang berdasarkan ancaman-ancaman kayak gitu, nggak ya. Paling ya udah gitu, karena lu bahagia ya gue ikut bahagia, dan semoga lu cepat sembuh karena lu bahagia gitu. Jadi lu juga bisa ngerawat diri lu dengan cara seperti itu ya.